Wanita itu kalau tidak berkerudung, bahasa Alkitab tudung ya. Wanita tidak pakai tudung, kerudung, jilbab, sanksinya rambutnya dicukur, digunting. Berarti coba di Bible mereka itu lebih saklek sebenarnya, ya kan? Coba kalau kita umat Islam, wanita Islam nggak berjilbab boleh, tapi dosa. Tapi di Bible itu bukan cuma dapat dosa, rambutnya juga dicukur, digunting. 7. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil semuanya Yesus ngakuin aku seorang nabi. Yesus ngaku sengaja dia itu nabi. Nah, semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Orang Kristen kagak mau. Tuhan, nggak ada orang Kristen bilang Nabi Yesus, belum pernah kita dengar. Kalau nabi adalah Isa, kalau Tuhan Yesus, gitu kan? Ya amalkan siapa? Umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lubis. Di sini Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz Pak Moko Indah. Di sini mohon maaf sebelumnya, saya bukan hanya ingin bertanya tentang pengalaman Pak Ustadz. Itu aja. Yang pertama, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanya. Yang pertama, kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak dulu tertarik kepada Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf mungkin ini pertanyaannya agak ini juga, terlepas nanti Bapak jawab apa enggak. Ketika mohon maaf Bapak dulu di agama Bapak, mohon maaf, berapa banyak Muslim yang Bapak murtadkan gitu ya, itu. Dan ketika sekarang Bapak jadi Muslim, berapa, boleh tahu mungkin sudah berapa banyak non Muslim yang Bapak mualafkan? Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, saya mau tanya Pak ini, mana lebih susah, karena Bapak udah ada di dalam 2 pengalaman itu, mana lebih susah memualafkan orang, mengislamkan orang, atau memurtadkan orang itu? Nanti akan dilihat kualitasnya di situ apa. Apakah mungkin lebih mudah memurtadkan orang karena kualitas muslimnya mungkin kualitas abangan, atau lebih susah memualafkan orang? Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau mungkin pertanyaan saya kurang pas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab dulu Pak. Nyamik. Iya. Pertama, kenapa saya memilih Islam? Jadi ini sebenarnya ada bukunya yang saya tulis, 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Ini ada bukunya ini. Sebenarnya ini ada, saya nggak bawa dan nggak ke bawah, tapi ada judul yang lain namanya 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Sebentar saya terbesar. Ya. Besar.
Ini ada ini kalau sudah ini. Nah ini. Jadi buku ada 13 alasan mencintai masuk Islam. Jadi kenapa saya memilih Islam? Jadi sebelum saya masuk Islam, saya lama bergaul dengan keluarga Muslim yang sangat taat. Nah itulah yang membuat saya mulai tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Tapi pada waktu itu saya dikasih buku tulisan Ahmad Didat. Ya, Ahmad Didat itu tahu kan, seorang kristolog dunia paling terkenal pada masa itu. Sekarang dia udah meninggal, digantikan dengan siapa? Zakir Naik. Nah, di dalam buku itu saya banyak membaca dan membanding-bandingkan. Oh ternyata benar. Untuk menjadi Muslim yang baik, untuk menjadi bukan Muslim yang baik, menjadi pengikut Yesus yang baik, memang jalan satu-satunya harus masuk Islam. Kenapa? Karena saya menemukan contoh ini di dalam Alkitab. Babi itu haram. Semua umat Islam mengharamkan babi, tapi kami di Kristen tidak pernah diharamkan babi. Pastor maupun pendeta tidak pernah menyuruh kita mengharamkan babi. Padahal ayatnya sangat jelas. Babi itu haram. Jangankan dimakan, disentuh dagingnya aja haram. Yang amalkan orang Islam. Orang Islam walaupun nggak sholat, nggak ngaji, suruh kasih daging babi nggak bakal makan loh. Kedua, Yesus mati dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti. Semua orang Islam saya lihat mati dikafani, dikuburkan nggak pakai peti. Di Kristen pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pakai kacamata, pakai gaun pengantin. Kemudian masukin ke peti, dikuburkan. Ketiga, Yesus mengaku dia utusan. Ada berpuluh-puluh ayat. Yesus mengaku ini utusan. Semua umat Islam jadikan Yesus utusan, tapi di Kristen kita nggak boleh. Harus menjadikan Yesus Tuhan. Jadi bertentangan jadi. Terus keempat, Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Ada ajaran 2 kalimat syahadat di Injil ternyata. Inilah hidup yang kekal, itu kata Yesus, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu namanya syahadat. Satu-satunya yang benar Allah dan Yesus hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa rasulullah. Semua umat Islam amalkan. Orang Kristen tidak menjadikan syahadat. Kalau orang Kristen mengenal syahadatain yang Yesus ajarkan, artinya mau menjadikan Allah satu-satunya dan Yesus utusan. Saya yakin Kristen Islam bedanya tipis. Justru yang menjadi jurang pemisah antara Islam dan Kristen karena mereka menjadikan Yesus Tuhan. Keempat, sholat harus sujud menyembah ke Baitullah, kiblat. Semua umat Islam sembahyang menghadap ke kiblat. Orang Kristen sembahyang menghadap kemana saja. Bangun gereja mau berhadapan, berdampingan, bertolak belakang, kagak ada ukuran bagaimana, tidak masalah. Tapi orang Islam bangun masjid, musola, pakai kompas, ya kan? Terkadang kita masuk masjid, ada banyak masjid kiblatnya nggak pas. Dari mana kita tahu masjid kiblatnya nggak pas? Tahuannya sejadahnya serong-serong, ya kan? Asal safnya serong-serong, itu berarti masjid itu kiblatnya nggak pas. Itu saking sami'na wa ta'na, tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, safnya dimiringkan, bukan masjidnya diputar, kan? Safnya disial. Tapi di Kristen nggak ada cerita gitu. Kemudian yang keenam, wanita itu kalau tidak berkerudung, bahasa Alkitab tudung, ya. Wanita tidak pakai tudung, kerudung, jilbab, sanksinya rambutnya dicukur, digunting. Berarti coba di Bible mereka itu lebih saklek sebenarnya, ya kan? Coba kalau kita umat Islam, wanita Islam nggak berjilbab boleh, tapi dosa. Tapi di Bible itu bukan cuma dapat dosa, rambutnya juga dicukur, digunting. 7. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil semuanya Yesus ngaku ini aku seorang nabi. Yesus ngaku sengaja dia itu nabi. Nah, semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Orang Kristen kagak mau. Tuhan. Nggak ada orang Kristen bilang Nabi Yesus, belum pernah kita dengar. Kalau nabi dia bilang Isa, kalau Tuhan Yesus, gitu kan. Ya amalkan siapa? Umat Islam. Ke-8 sampai ke-10 aja ini, ya. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Semua umat Islam menyembah hanya kepada Allah. Orang Kristen Yesus yang disembah-sembah. Ke-9,
ucapan insya Allah. Tidak boleh memastikan sesuatu yang belum tentu terjadi. Harus ucapkan insya Allah. Yang amalkan orang Islam. Bahkan insya Allah ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib ucapkan insya Allah. Jadi Kristen, jangan insya Allah dong. Yang pasti-pasti kata mereka kan. Padahal di Alkitab mereka ada. Tidak boleh memastikan sesuatu belum tentu terjadi. Harus ucapkan insya Allah. Kalau enggak kamu berdosa. Sombong, takabur, dosa. Dan terakhir, Yesus hitan alias sunat. Semua orang Islam hitan sunat. Orang Kristen tidak mewajibkan berhitan. Kenapa? Karena Paulus yang melarang. Tadi saya sudah dengar Pak Masud juga mengatakan Galatia 5 ayat 2. Paulus berkata, sesungguhnya aku ini Paulus berkata kepadamu, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Coba. Padahal di Alkitab orang yang tidak berhitan, di kitab Kejadian 17 pasal 14, orang yang tidak berhitan diancam hukuman mati. Coba, sanksinya lebih berat di Kristen orang yang nggak berhitan, hukumannya mati. Tapi kata Paulus, kalau kamu bersunat, Yesus nggak berguna. Jadi mereka maju kena mundur, kena sunat salah nggak sunat salah, nggak sunat diancam hukuman mati, sunat Yesus nggak berguna. Makanya kalau kita debat dengan orang Kristen angkat masalah hitam sunat, pasti dia kalah. Dia mau jawab nggak sunat, kasih baca ini diancam hukuman mati. Kalau dia bilang dia sunat, nah ini Yesus nggak berguna. Nanti dibaca di buku saya 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Ada buku itu, murah meriah kok buku itu. Jadi hadirin sekalian, ini yang membuat saya akhirnya ambil kesimpulan dengan saya masuk Islam. Kenapa? Karena umat Islam lah ternyata pengikut Yesus yang untuk menjadi pengikut Yesus yang baik dan benar, jalan saja memang harus masuk Islam. Jadi Kristen itu agama besar, agama resmi diakui oleh dunia kan? Tapi sayang tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Kristen agama buatan manusia, ya toh? Tapi Islam mereka akui atau enggak masa bodoh. Yang penting Islam agama yang benar dan diridhoi kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan tadi, selama saya masih beragama Kristen, alhamdulillah saya belum pernah mengkristenkan orang Islam. Justru setelah saya masuk Islam, sampai saat ini saya nggak hafal berapa banyak orang yang saya Islamkan, banyak sekali. Ya, jadi lebih mudah mana? Memualafkan atau mengkristenkan? Ternyata bagi saya lebih mudah saya memualafkan orang Kristen masuk Islam ketimbang mengajak orang Islam masuk Kristen. Lebih mudah. Satu aja syaratnya, siapapun dia orang Kristen ya, asal syaratnya satu, dia mau jujur dalam rangka mencari kebenaran ya, dia jujur. Sekali ketemu kami ini dijamin pasti kalah ya, maksudnya dijamin kalah. Tapi soal hidayah bukan urusan kami, hidayah itu urusan Allah. Tapi untuk mengalahkan orang Kristen gampang sekali. Nah, ilmu ini yang saya ajarkan, yang saya tawarkan dengan Pak Masud tadi. Kalau mau kita akan berdua kasih training di sini, cukup 2 hari. Jadi itulah jawaban saya. Tapi ada 3 pertanyaan, saya nggak tahu apa yang satu tadi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada mbak kali? Ya. Ayo, masih ada. Tinggal 10 menit ini. Sudah mau zuhur. Hah? Zuhur jam berapa sih? Oh, jam 12. Oh, 12. Kalau kami di Jakarta ya jam 20 menit sebelum sudah azan. Pertama beda waktu sedikit ya. Silakan, Mbak ada mau bertanya? Ayo. Atau Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, Ustaz. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan. Di medsos itu ada, pernah saya baca tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan orang tua dia itu seorang kafir. Ada yang
di medsos itu disampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang mulia, tidak mungkin dilahirkan oleh orang yang kafir, gitu maksudnya. Artinya di situ diceritakan pada saat beliau itu di dalam kandungan, berbagai macam-macam keajaiban, kemukjizatan orang tua beliau, ibu beliau maksudnya, itu bukan main luar biasa, perlindungan Allah terhadap orang tua beliau. Itu yang saya mohon pencerahannya, bagaimana sesungguhnya ini, supaya kita ini jelas, ya. Terutama ibu beliau gitu. Itu aja saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Nabi Muhammad kafir. Ya, begini, memang ini yang menjadi kontroversi di media sosial juga. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita sampai sekarang perlu menyadari seperti antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Itu satu, Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim itu orang musyrik, Nabi Ibrahim beda lagi. Dia seorang nabi dan bahkan disebut imam bagi manusia, Khalilullah. Ada pula bapaknya beriman, Nabi Nuh, anaknya kafir. Ada pula bapaknya beriman, kemudian anaknya juga beriman. Ada pula bapaknya ini tidak tahu tentang ajaran agama apapun, tetapi anaknya tahu. Lalu bagaimana kasusnya Nabi Muhammad SAW? Saya tidak akan membahasnya itu saja, sampai tentang tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad mengkonfirmasi kenabiannya pada seorang Kristen yang bernama Waraqah bin Naufal. Katanya itu adalah orang Kristen. Dengan demikian kesimpulannya berarti Nabi Muhammad itu adalah belajar pada orang Kristen. Ya, perlu diketahui bahwa memang lingkungan dari keluarga Nabi Muhammad itu adalah kafir Quraisy. Tapi apakah tidak memungkinkan bahwa di lingkungan itu ada sebutir mutiara? Ada sebutir mutiara, meskipun banyak orang melakukan itu, tapi kemudian ada satu orang yang tidak melakukannya. Ini logikanya, sama seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu di lingkungan kafir musyrik, di lingkungan orang-orang musyrik. Meskipun mereka juga menyembah Allah, tapi mereka juga melakukan kemusyrikan dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui Lata, Manat, dan Uzza. Mereka mengetahui Allah. Nah, sedangkan yang Waraqah bin Naufal ini terus terang beliau ini bukan orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen. Kalau saya sebut orang Nasoro, betul. Nah, ini yang saya sampaikan kepada beberapa pendeta. Anda perlu memahami antara pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus dengan penyembah Yesus itu berbeda. Saya ada beberapa referensi yang terbukti sahih
bahwa yang namanya Waraqah bin Naufal itu orang Nasoro dalam arti pengikut Nabi Isa, bukan penyembah Nabi Isa. Dan itu tidak bisa disebut Kristen. Ya, tidak bisa disebut Kristen. Memang di dalam Al-Quran itu ada dua pengertian, sama-sama Nasoronya. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kata Nasoro di situ memang artinya Kristen yang seperti sekarang ini. Zaman Rasulullah ya Kristennya ya seperti ini. Tetapi jangan lupa di masa Rasulullah itu juga ada kelompok Nasoro yang artinya bukan Kristen tapi pengikut Nabi Isa. Surat Al-Maidah ayat 82-83 itu jelas. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladzina al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu menemukan orang-orang yang permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman begitu dahsyat, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kalau orang Kristen itu juga menurut Al-Maidah ayat 72 kafir, musyrik, dolim. Berarti masuk ayat itu yang Kristen itu musyrik. Adapun ayat kelanjutannya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sungguh kamu akan menemukan orang-orang yang begitu akrab, dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini adalah orang Nasoro. Kata Nasoro pada surat Al-Maidah ayat 82-83 tidak bisa disebut Kristen. Mereka ini Nasoro itu sebenarnya nama organisasi Nabi Isa sebagai gerakan untuk memurnikan ajaran Allah, ya, memurnikan ajaran Allah, yaitu gerakan-gerakan Khawari. Khawari itu artinya putih. Khawariyun berarti orang-orang yang bergerak dalam dakwah pemurnian ajaran Nabi Musa. Ya. Gerakan pemurnian. Sekaligus Nasoro itu kalau Nazaret berasal dari kata apa? Terjemahan dari kata Nazaret. Ternyata saya buka di buku yang diantaranya itu ide-ide dari pendiri Amerika, yaitu Thomas Jefferson, dalam bukunya yang berjudul Secret Legacy of Jesus. Dan ternyata Thomas Jefferson itu bukan orang Kristen ternyata. Dia keturunan Yahudi. Itu kata Nazaret artinya satu, berpegang teguh pada ajaran Allah. Dua, menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah. Ini sebenarnya pengertiannya. Hanya saja setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Nasoro artinya hanya diartikan menolong agama Allah. Lah, dengan demikian pengikut Nabi Isa ini menegakkan ajaran Allah. Sampai datangnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya umurku masih panjang, aku akan membela kamu sampai titik darah penghabisan. Itu kata Waraqah bin Naufal di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau baru saja mendapatkan wahyu yang pertama itu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa dapat gambaran, ya,
Karena ini terjadi kontroversi, apakah orang tuanya Nabi Muhammad itu orang kafir musyrik, ataukah orang musyrik dalam arti memang menyembah pada Allah, tapi masih ada mereka melakukan pendekatan untuk ke Allah itu melalui mana Lata Uzza, kan gitu kan. Mereka orang-orang musyrik itu yang di Mekah itu mengakui satu-satunya Tuhan hanya Allah. Lah kok menyembah Manat Lata Uzza? Itu kan hanya untuk pendekatan diri, mediator kan gitu. Sama seperti apa? Orang-orang di lingkungan kita juga begitu. Kan sebagai wasilah untuk pendekatan pada Allah. Mereka kan bertawasul pada kiai, pada wali, kan gitu kan? Nah, tawasulnya mohon maaf seperti ila qadratin Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an al-Fatihah, kan begitu kan? Ila ruhi siapa gitu? Sayyidina Ali radhiyallahu an al-Fatihah, kan gitu kan? Ini sebagai wasilah. Nah, itulah model-modelnya itu. Ya, hanya saja wasilah waktu itu ya lewat patung-patung itu. Oleh karena itu kenapa gambar makhluk hidup itu di masa Nabi itu ya memang dilarang karena dikhawatirkan sebagai wasilah-wasilah itu. Saya kira itu jawabannya, gambarannya. Jadi bisa disimpulkan sendiri bagaimana saat itu kehidupan pada masa itu. Hanya saya garis bawahi tadi masalah Waraqah bin Naufal juga. Jadi gak usah heran di masa itu mereka itu mengakui ya. Coba dicek ayat-ayatnya itu. Mereka mengakui bahwa Allah itu Tuhan, sudah tahu. Hanya saja mengapa mereka melakukan penyembahan-penyembahan pada patung-patung untuk pendekatan sebagai wasilah. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi nama bapaknya Rasulullah kan Abdullah. Oh iya, iya. Abdullahnya sama Allah. Kok sebelum Rasulullah itu sudah ada nama Abdullah, hamba Allah. Oh, dia pakai ada Allah. Iya, nama-nama. Kata sana ada Allah. Kenapa? Karena sebelum datangnya Islam ini oleh Rasulullah SAW, kan semua itu ada nama Islam Hanif, ya kan? Islam Hanif itu kan pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya kan? Dan dia orang yang lurus, ya Al-Quran kan gitu kan? Ibrahim bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia adalah orang yang benar, orang yang lurus. Jadi ya kalau dia bisa pakai nama Abdullah, berarti dia itu orang beragama, bukan kafir. Orang kan nggak mau pakai kata-kata Abdullah hamba Allah kan. Jadi bisa saja bapaknya Nabi Muhammad dia pengikut Nabi Ibrahim yang taat dan memakai kata ada Abdullah. Allah itu berarti sudah ada nama. Allah itu kan nama. Allah sendiri memperkenalkan Allah itu nama. Innani Allah la ilaha illa ana wa ini surat Al-Zikr kan, surat Al-Quran ya. 14. Jadi kalau menurut saya bapaknya Rasulullah SAW dia orang beriman, tapi dia menggunakan nama Abdullah Rahman. Dan sebelum adanya Rasulullah sudah ada agama yang lebih dulu itu yaitu Islam Hanif, pengikut Nabi Ibrahim gitu. Jadi dia bukan orang kafir. Baik, silakan yang lain. Kalau kamu di surat Al-Quran 2 ada urutan menyampaikan bahwa semua itu surga. Iya. Oh iya. Ya, innalladzina amanu. Kan itu kan. Terus coba saya bukakan mana colokannya. Ya. Ya, itu sering dipakai oleh kelompok jil itu. Ya. Di mana? Oh, di sini. Di sini siapa? Ya, saya akseskan. Udah. Innallazina amanu wallazina. Nah, ini ya ayat ini yang biasa dipakai kelompok jil itu.
JIL itu singkatan dari apa? Jaringan Iblis lokal. jaringan iblis lokal. ya. Nih ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang Nasrani, dan Sobiin. Nah, kan gini kan, ini tidak langsung falahum ajruhum inda rabbihim. Enggak. Jadi tidak langsung ini. Saya artikan ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasara, wassobiin, dan orang sobiin. Siapa saja, apakah itu orang yang sudah beriman, orang yang asalnya Yahudi, asalnya Nasoro, asalnya Sobiin, asalnya musyrik, asalnya orang Jawa, orang Papua, orang Bugis, orang Madura, orang Amerika, monggo. Yang penting man amana billahi. Siapa saja yang beriman kepada Allah. Apa pengertian beriman kepada Allah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Yang dinamakan dengan iman itu bukan hanya apa yang ada di angan-angan, di pikiran, dalam pengetahuan saja. Tapi yang dimaksudkan dengan iman itu adalah apa yang tertanam kokoh dalam kalbu kita, dibuktikan dengan amal. Maka sekaligus ya wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, yang pengertian beriman di sini berarti dia taat, patuh, tunduk kepada Allah. Kunci keimanannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya, kunci keimanannya. Dan ini jangan diartikan percaya iman. Kalau orang-orang JIL mengartikan percaya. Percaya itu beda dengan iman. Memang menurut arti bahasa, iman artinya percaya. Tapi kalau sudah menurut arti istilah akidah Islam, iman tidak cukup percaya. Kalau sekedar percaya berarti iblis juga beriman dong. Iblis itu dialog dengan Allah kok. Coba di surat Al-A'raf ayat 12. Ketika dia menolak sujud pada Adam, ditanya oleh Allah, "Ya iblis, ma man'aka alla tasjuda id amartu?" Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud pada Adam? Padahal itu kan perintahku. Apa jawaban iblis? Luar biasa. Ana khairum minhu. Ya Allah, kan saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, dan Adam kau cipta dari tanah. Jadi iblis itu hakul yakin bahwa dia itu dicipta oleh Allah, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya, bahkan yakinnya itu double kuadrat. Sudah double tambah kuadrat. Kurang apa percayanya iblis pada Allah? Tapi gara-gara aba wastakbar, bangkang dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, iblis tervonis kafir. Ini pengertian iman. Jangan disamakan kok diartikan percaya. Mereka mengartikan percaya, nggak bisa dong. Nanti jangan-jangan nama orang diartikan juga. Ya. Ada orang namanya Umul, dipanggil ibu, padahal masih kecil anaknya, ya nggak noleh.
Ya kan? Namanya Ummul Mukminin. Saya punya misal sepupu namanya Ummul Mukminin. Ya saya panggil tetap Ummul. Ya, itu nama diri. Begitu pula ini sudah masuk istilah iman jangan diartikan percaya. Ya iman. Ya. Nah, ini. Terus beramal soleh. Ya. Pokoknya berbuat baik, percaya belum tentu. Ya. Ini adalah tiketnya. Ya. Iman ini tiket untuk masuk surga. Meskipun beramal baik belum tentu soleh. Contohnya kita membantu orang itu berbuat baik, tapi belum tentu soleh. Ya. Kalau amal soleh menolong orang berarti niatnya hanya karena Allah. Kalau niatnya ada di balik berbuat baik seperti menyantuni orang yatim, anak miskin, ya kan, berbuat baik. Tapi ada niat di balik menolong itu bukan karena Allah. Itu apakah amal soleh? Kan tidak. Ini amal soleh nggak bisa disebut berbuat baik. Amal soleh itu amal yang karena hanya mencari ridho Allah. Selain itu udah nggak bisa. Yang disebut amal soleh. Nah, kalau mereka asal dari manapun nggak masalah. Yang penting beriman kepada Allah. Kunci untuk membukanya adalah syahadat itu. Ya, syahadat. Nah, setelah itu, ya otomatis kalau sudah beriman pada Allah, ya dengan hari akhir dan beramal soleh. Hanya beriman saja, tidak beramal soleh juga nggak bisa. Lah bagi mereka inilah akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak ada ketakutan atasnya, juga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Jadi itu pengertiannya. Bukan orang Yahudi pun pokoknya berbuat baik, orang Kristen pun bukan itu pengertiannya. Pokoknya berasal dari manapun, oke, nggak masalah. Seperti Pak Insan ini asalnya dari Kristen, ya monggo. Yang penting sekarang beriman, kan gitu. Saya asalnya dari Islam, tapi Islam, yo asal dari keluarga Islam, tapi imannya itu nah kan gitu loh. Meskipun dari keluarga Muslim, tapi kalau imannya itu apa? Dan tidak beramal soleh ya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kan gitu loh. Sama saja. Ya, saya kira itu ya cukup ya. Disambung. Saya sedikit. Tolong buka surat 57, surat 57 ayat 29. Bisa dibuka sini. Ya memang di surat Al-Baqarah 62 tadi ya, itu sering dipakai oleh orang non-muslim, terus orang Kristen untuk membuktikan bahwa mereka juga selamat kok, mereka juga beriman masuk surga kok. Padahal ini satu terjemahan yang kurang pas. Ada terjemahan Al-Quran yang lebih bagus. Ayat berapa itu? Surat Al-Hadid paling akhir 29. Padahal di terjemahan lebih bagus itu, yaitu syaratnya mereka juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, orang Yahudi Nasrani nggak beriman kepada Rasulullah SAW. Imannya dipertanyakan, bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Kita lihat di surat 57 Al-Hadid terakhir ayat 9. Coba diperbesar. Mana nggak muncul? Muncul itu. Oh, sana nggak muncul itu. Oh cuma satu ya? Cuma satu ini. Ya cuma kecil hurufnya. Coba lihat. Sesungguhnya ya gimana tuh? Duh, ayat berapa? Ayat 29. Oh iya ya. Ya. Oke, ya. Coba kasih diperbesar. Nah lagi. Ya oke. Perbesar lagi sedikit. Oke. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab kan Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa mereka tiada mendapatkan sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahwasanya karunia Allah itu dari tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia itu. Jadi ahli kitab ini
tidak akan pernah mendapatkan karunia Allah walau sedikit pun selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dasarnya tadi Pak sudah terangkan tadi kan Pak Masud, dasarnya iman. Kalau mereka tidak beriman kepada Rasul nggak bakalan gitu. Ya demikianlah, barangkali ini sudah waktu zuhur. Belum? Masih ada yang mau bertanya? Mungkin Ahwat silakan. Sudah. Cukup? Ya, saya rasa Bapak Ibu cukup sekian. Oh? Ini kasih dia. Ini ahli tafsir kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan bagaimana dan penjelasan Agak rapat biar kencang. kalau boleh kami simpulkan, yang namanya Nasoro itu tidak mencakup Kristen, Protestan maupun Katolik. Nasoro ya Nasoro, Protestan, Kristen, Katolik ya Kristen, Protestan dan Katolik. Apakah benar demikian atau gimana? Sama. Dua, kalau kita melihat agama yang terstruktur, betul-betul terstruktur, agama Rom Katolik, di mana di situ ada pausan punya negara namanya Vatikan, kemudian punya kardinal-kardinal di seluruh muka bumi ini, punya paus-paus di muka, punya pastor-pastor di muka bumi ini. Ini kan sebenarnya kan sudah suatu negara. Kita kalau tidak salah Indonesia mengakui Vatikan suatu negara. Mereka juga ada duta besar di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, sedangkan kardinal-kardinal atau pastor-pastor yang ada di muka bumi ini, itu kan semuanya ini kan berkaitan dengan duta besar. Nah, ini kan kalau boleh dibilang ada negara dalam negara. Apakah cara berpikir saya ini benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jelaskan dikit nanti disambung Pak Masud. Ya, memang satu-satunya agama di dunia yang punya struktur paling terorganisir di dunia itu Katolik, Pak. Itu betul. Jadi pimpinan tertinggi itu paus, ya ada di Roma. Ya toh? Jadi mereka kalau mau khotbah itu di minggu itu satu semua di seluruh dunia, apa yang diperintah dari pusat, dari itu. Jadi itulah sebenarnya Pak yang Bapak bilang negara dalam negara. Sebenarnya itulah khilafah. Ya kan? Mereka punya pimpinan satu tertinggi, paus yang lebih taat yang ada di Roma sana. Kenapa kita tidak? Ketika kita bikin khilafah sudah dituduh macam-macam. Ya toh? Terus kalau kita punya khilafah satu pimpinan tertinggi yang kita dengar, itu namanya juga sama seperti Katolik. Katolik itu khilafah itu, Pak. Ya kan, dia punya satu pimpinan tertinggi yang memerintah sekaligus semua sama seluruh Indonesia. Apa yang diperintah diikutin. Itu kelebihan Katolik dari agama yang lain. Strukturnya bagus, perlu kita tiru strukturnya bukan ajarannya ya. Kalau Islam punya struktur begitu, wah itu luar biasa. Itulah khilafah yang diperjuangkan, tapi ya selalu di itu kan. Nah, padahal tujuan kita ya sangat mulia juga kan, agar supaya terstruktur benar agama Islam satu dan kita dengar suaranya. Kedua Bapak bilang tadi, apakah Katolik, Protestan dan sebagainya itu masuk Nasoro atau bukan? Itu bukan. Mau Katolik, Protestan apa saja itu Kristen, Pak. Itu Kristen. Kristen itu pengikut Paulus yang Trinitas. Tapi kalau Nasoro pengikut Nabi Isa, pada masa itu disebut Nasoro, pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Itu masih tauhid, Pak. Pengikut Nabi Isa yang benar kan pasti tauhid, Pak. Terus sekarang ini Trinitas. Jadi antara Kristen dan Trinitas mestinya itu dipisah.
Tapi kebanyakan orang Kristen ini mau ya Nasrani Kristen itu juga gitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Nasrani itu masih pengikut Nabi Isa yang baik dan benar, masih tauhid, tapi Kristen pengikut Paulus yang Trinitas. Itu berbeda. Yang ada dewasa ini 90 sekian persen hampir 100% semua Kristen, Pak. Pengikut Paulus. Kalau dia Nasrani sesungguhnya, mestinya dia masuk Islam tuh, Pak. Tuh, dipastikan dia masuk Islam. Tuh, Pak. Ya begitu. Mungkin Pak langsung nambahkan ya. Ya, ini ada ayat. Jadi kapan pertama kali pengikut orang yang menyembah Yesus itu disebut Kristen? Nah, ini ya. Pada kisah Rasul atau kisah sahabat Yesus pasal 11 ayat 26 diceritakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini di Antiochia. Ini pada abad keberapa? Ya, pertengahan abad pertama. Ya, pertengahan abad pertama Masehi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah abad keberapa? Kan abad ke-7 kan? Abad ke-7 Masehi. Nah, berarti yang tadi saya sebutkan, yang dimaksudkan Nasoro pada surat Al-Baqarah ayat 120, yaitulah orang Kristen, bukan orang Nasoro pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Isa. Tapi yang penyembah Nabi Isa itulah yang disebut Kristen. Nasoro di surat Al-Baqarah ayat 120 itu Kristen. Nah, di zaman Nabi Muhammad memang belum ada perpecahan antara Katolik sama Protestan, nggak ada, semuanya disebut Kristen. Munculnya Protestan kan abad ke-16 setelah Martin Luther melakukan pemberontakan terhadap Paus Leo itu yang mengeluarkan surat penebusan dosa. Ya, kalau membayar sekian dikeluarkanlah surat sertifikat penebusan dosa. Itu akhirnya Martin Luther memberontak itu, keluar dari kepausan, mendirikan yang namanya Protestan. Lah, kemudian yang Kristen yang di bawah kekuasaan Paus namanya Katolik, artinya umum. Ini. Adapun yang Nasoro, yang pengikut Nabi Isa, mereka mengharamkan babi, mereka sunat, mereka juga sholat dengan cara sujud sama seperti Nabi Isa. Nah, itu yang dimaksud oleh surat Al-Maidah ayat 82-83. Ketika mereka mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran, tampaklah tetesan air mata mereka. Kan begitu ayatnya. Coba kita buka, biar nggak salah paham. Ya, Al-Maidah ayat berapa tadi? Tidak apa-apa. Nah ini, waduh. Nah ini. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladzina qalu inna nasara.
Nah ini wah kurang. Ini yaitu orang-orang yang mengatakan, dan ini orang-orang yang dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam, yaitu yang mereka mengatakan inna nasoro, sesungguhnya kami ini adalah orang Nasoro. Yang Nasoro ini bukan yang Kristen yang dimaksud oleh Nasoro ayat 120 pada surat Al-Baqarah. Karena apa? Dzalika bi anna minhum, karena sesungguhnya di antara mereka itu, dari kalangan mereka ada kisisina pendeta waruhbanan dan rohib wa annahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Siapa mereka yang tidak menyombongkan diri ini? Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli, dan ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad, taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ya, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu bacaan Al-Qur'an diperdengarkan, mereka mendengar, taro ayunahum, ya, tafidu minad dam'i, tampaklah tetesan air mata mereka. Karena apa? Mimma arafu, karena mereka tahu minal haq, bahwa yang didengarnya itu yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka tahu itu adalah hak. Oleh karena itu mereka mengatakan, Rabbana amanna, kami beriman ya Tuhan kami, faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, bersama-sama orang yang di sini diartikan apa? Tuh, mana ini? Oh ya, ini ya. Menjadi saksi atas kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Jadi istilahnya mereka ma'asyahidin, sebagai orang yang bersaksi, dan mereka pun semua di masa Nabi Muhammad, orang-orang Nasoro pengikut Nabi Isa, semuanya masuk Islam. Kalau ada orang mengatakan Nasoro pengikut Nabi Isa di masa sekarang, itu bohong. Nasoro yang ini loh ya. Kalau yang Kristen ya sampai sekarang ada. Jadi sejak dulu sudah ada yang Kristen dan yang Nasoro pengikut Nabi Isa itu. Itu penjelasan kami. Terima kasih. Karena hampir adzan, kami akhiri. Mohon maaf, kami berdua apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.